Waalaikumsalam. Ya, ini saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman mahasiswa baru ya di Wastu Kencana. Sekarang ini kita akan masuk ke perkuliahan dengan nama mata kuliahnya adalah konsep teknologi ya. Nah, di sini mungkin di pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak berbicara tentang teknis perkuliahan ya. Teknis perkuliahan seperti apa, lalu apa saja yang harus disiapkan, terus komponen-komponen tugas dan lain sebagainya ya. Baik, sebelumnya ini kan kita belum kenalan ya. Nah, belum kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Raymond Ramadan. Nah, saya di sini diberikan mengampu mata kuliah konsep teknologi untuk yang semester 1. Nah, selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari berbagai tentang teknologi. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi gitu ya, kita akan bahas dulu teknis-teknis perkuliahannya seperti apa ya. Yang pertama itu tentang absensi ya, absensi atau presensi gitu. Nah, ini karena masih pertemuan pertama mungkin masih belum berjalan dengan baik. Nah, tapi nanti untuk di minggu depan saya akan mulai buka absen itu di sekitar ya 10 menit ya, 10 atau 15 menit sebelum perkuliahan. Nah, absennya seperti apa? Nah, ini sekalian aja kita praktekkan ya dengan grup PA. Jadi absennya silahkan nanti menuliskan NIM dan namanya ya, NIM dan nama lengkapnya di grup PA. Jadi itu aja cukup ya, NIM dan nama. Jadi nanti saya akan rekap ya, saya akan rekap si kehadirannya dari yang sudah diinputkan. Nanti hasil rekapannya akan saya share juga di grup WA-nya, siapa tahu ada yang kelewat. Kemudian si hasil rekapan itu akan saya input di sistem Wastu Digital untuk absensi online-nya gitu. Jadi nanti masing-masing mahasiswa juga bisa mengecek kehadirannya ya di Wastu Digital. Kalau misalnya ada yang terlewat atau apa, itu silahkan langsung hubungi ke saya untuk si absennya. Kemudian bagaimana kalau misalnya berhalangan untuk masuk kuliah ya, untuk masuk kuliah alasannya apa dulu gitu ya. Kalau misalnya berhalangan dan memang nggak bisa masuk ke kelas pagi, mau masuk ke kelas malam juga bisa. Ya. Yang penting ada konfirmasi ke saya, silahkan dikontak ke di WA saya juga bisa. Misalnya, oh saya pertemuan sekarang nggak bisa masuk nih Pak, tapi saya bisa masuk untuk di kelas lain gitu ya. Itu bisa ya, tapi dengan alasan yang memang tidak bisa mengikuti di kelas pagi. Karena tetap saja diutamakan di home base ya, di home base masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya untuk kuliah itu bisa. Karena nanti juga berhubungan dengan tugasnya, terus berhubungan juga dengan UTS dan UAS-nya, begitu. Nah, itu untuk absen. Baik, silahkan sambil jalan ya. Ini saya kasih chat dulu. Ya, silahkan. Mungkin sambil jalan, silahkan sambil absen ya. Di grup chatnya sudah saya mulai. Absen tinggal tuliskan NIM dan nama saja. Kita langsung simulasi aja ya. Karena nanti minggu depan ini untuk proses absensi ini dilakukan sebelum perkuliahan juga sudah dibuka, silahkan untuk absen. Tapi saya harus buka dulu gitu. Oke, silahkan. Ada yang diketik dulu siapa yang mau absen duluan. Ya, oke, kayak gitu. Oke, ini ada yang nulis, silahkan absen itu nggak usah ya, nggak usah dibikin nomor 1, 2, 3, nggak usah. Cukup langsung seperti yang di atas nih, nah NIM langsung nama gitu ya. Biar saya mudah untuk merekapnya. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Wajar ya, baru awal-awal. Nggak apa-apa.
Nah, nanti prosesnya seperti itu ya. Nah, begitu cepat. Nah, jadi proses absen tidak akan lama dan tidak akan apa namanya kalau dibikin list kayak tadi itu nanti jadi apa rebutan gitu, rebutan nanti ada yang double jadi nggak usah. Jadi mending ditulis langsung masing-masing seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah untuk merekapnya. Nanti akan saya rubah rekapnya. Oke, sambil jalan ya. Ini untuk absen. Oke, ini saya siapkan dulu. Oke, pagi B. Kelas pagi B. Ya, oke. Nanti saya tulis lagi di sini. Kita mata kuliah kita kurang lebih 2 SKS ya. Nah, kalau 2 SKS itu sebetulnya nggak akan kerasa, jadi tiba-tiba udah mau selesai aja. Jadi 2 SKS, satu SKS-nya sekitar 50 menit ya, 50 menit. Jadi kalau 2 SKS sekitar 100 menit, 1 jam setengah lah. Berarti nanti kita selesai di sekitar jam 11.40 ya, sekitar 11.40. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini untuk absen sudah clear ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, langsung aja kita bebas aja dulu ya. Kalau sudah clear, saya akan masuk ke slide ya. Ini saya siapkan slide ya. Ya. Oke, saya akan masuk ke slide ya. Jadi kalau nanti ada yang tanyakan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, yang pertama di sini saya akan bahas dulu tentang tata cara dulu ya. Saya nggak akan dulu masuk materi, jadi kita akan lebih banyak diskusi dulu. Mungkin materi juga ada sih hari ini, tapi tidak akan terlalu banyak bobotnya. Lebih banyak ke diskusi teknik perkuliahannya seperti apa, teknis gitu ya, teknis kuliahnya seperti apa. Ya, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari oke ini agak tutup. Kita mulai dari komponen penilaian ya, komponen penilaian dan kriteria penilaian dari mata kuliah ini ya, konsep teknologi ini. Yang pertama itu adalah presensi, nilainya sekitar berbobot 10%, jadi presensi ada nilainya. Lalu untuk tugas itu sekitar 25%, UTS 30% dan UAS-nya 35% ya, 35%. Dan ini bobot penilaian. Nah, nanti bobot penilaian ini dihitung totalnya berapa gitu ya, totalnya berapa. Nah, nanti ada range-nya gitu. Kalau misalnya totalnya di antara 80 dan 100 berarti akan mendapatkan nilai A. Nah, jadi kalau totalnya nanti misalnya di range 40 dan 60 ya berarti C begitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk bobot penilaian. Nah, untuk mata kuliah kita kan lebih ke konsep ya, jadi sebetulnya lebih butuh interaksi aja ya. Baik, perkuliahan akan dilakukan secara daring ya, sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan sekarang. Yang pertama itu ada WhatsApp Group ya, di sini WhatsApp Group ini sudah kita gunakan juga untuk proses presensi dan pembagian link Zoom meeting juga untuk informasi-informasi seputar mata kuliah ya. Jadi sarana komunikasinya kita menggunakan grup WhatsApp gitu. Namun untuk pemaparan materi ya, kita akan menggunakan Zoom meeting ya untuk pemaparan materi. Nah, di sini kan tadi ada komponen tugas dan UTS UAS ya. Tugas UTS UAS itu kita manfaatkan Wastu Digital ya. Jadi di Wastu Digital sudah ada fasilitas untuk pengumpulan tugas, UTS dan UAS ya. Nah, di sini untuk masing-masing sudah punya ya
apa namanya akunnya ya. Kalau belum ada akunnya berarti harus diurus dulu tuh supaya bisa nanti pengumpulan tugas seperti itu ya. Baik, terus ada aplikasi lain nggak? Mungkin kalau misalnya ada kendala beberapa, mungkin saya akan pakai Google Classroom kalau misalnya ada kendala di tugas UTS atau UAS, tapi itu hanya backup saja. Diutamakan kita menggunakan yang Wastu Digital, gitu ya. Nah, untuk perkuliahan ini sebetulnya materinya akan saya bagikan sebetulnya 1 hari sebelumnya. Mungkin akan berjalan di pertemuan selanjutnya ya. Kalau pertemuan sekarang kan baru pembukaan, baru awal-awal, ya materi juga tidak terlalu banyak. Jadi, tapi ini tetap saya akan bagikan juga ya. Nah, nanti pada jadwal sekarang, jadi setelah 1 hari sebelumnya dibagikan materi, silahkan dibaca dulu, begitu ya. Silahkan dipahami dulu. Nanti ketika pas di perkuliahan akan ada pemaparan dan proses tanya jawab gitu. Nah, selanjutnya ini apa namanya rencana pembelajaran dalam 1 semester yang akan kita lalui bersama-sama ya. Di sini ada terbagi menjadi 2 bagian ya, bagian yang sebelum UTS dan sesudah UTS. Nah, UTS ujian tengah semester. Di bagian sebelum UTS ini ada pertemuan pertama, kita akan ngebahas tentang ya ini teknis perkuliahan dan pengertian tentang konsep teknologi ya. Itu nanti akan ada materinya untuk pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan keduanya kita akan mulai membahas sedikit tentang percabangan ilmu sains dan engineering. Nah, di sini mulai kita melihat natural science-nya seperti apa ya, tentang keilmuan itu seperti apa, itu ada di pertemuan kedua. Nah, lalu masuk ke pertemuan ketiga, ya. Pertemuan 3 itu tentang teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Jadi sudah mulai nih antara konsep dan teknologi sudah mulai dibahas sedikit-sedikit ya. Nah, itu di pertemuan ketiga. Nanti juga akan ada tugas ya. Tugasnya mungkin nanti akan saya sisipkan di beberapa pertemuan ya. Gitu. Lalu di pertemuan keempat saya akan membahas tentang industri dan teknologi. Kaitannya industri dengan teknologi seperti apa sejauh ini ya. Nah, nanti mungkin hubungannya dengan revolusi industri dan lain-lain. Seperti itu. Lalu setelah revolusi industri, kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Jadi sebetulnya kalau bisa dilihat di sini, mata kuliah konsep teknologi ini lebih kepada pengetahuan umum tentang teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, yang wajib kita tahu ya, yang wajib kita ketahui. Nah, di sini terutama menjurus kepada pengetahuan tentang informatika ya, komputer dan informatika. Di sini ada teknologi komunikasi di pertemuan kelima. Kemudian nanti akan dibahas juga tentang teknologi informasi di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 akan membahas tentang teknologi komputer. Nah, di sini mulai menariknya di sini. Beberapa pertemuan juga sebetulnya menarik semua sih. Nah, nanti karena bakal ada diskusi ya, diskusi yang itu yang membuat kelasnya menjadi menarik. Nah, di sini juga setelah pertemuan 7 kita masuk ke ujian tengah semester UTS. Nah, UTS di sini akan menguji sejauh mana pemahaman materi yang sudah diberikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Nah, ujian tengah semesternya dilakukan secara online, nanti ada soal yang diberikan dan silakan diisi, lalu dikumpulkan sesuai dengan waktunya, begitu ya. Jadi mirip-mirip seperti tugas begitu, tapi nanti soalnya menyesuaikan dengan materi yang sudah diberikan. Nah, setelah UTS kita akan lanjut ke materi multimedia dan pemrograman. Nah, ini sudah mulai masuk ke penjurusan tentang profesi program ya, pemrograman atau bidang IT. Di sini sudah mulai masuk multimedia dan pemrograman, lalu di pertemuan 10-nya sudah mulai membahas tentang Jarkom, jaringan komputer, teknologi jaringan komputer, yang ujungnya nanti ngebahas tentang teknologi internet di pertemuan 11, dan di pertemuan 12 itu masuk ke bahasan yang biasanya sekarang sedang menarik nih, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nah, dari AI di pertemuan 13 masuk ke cloud computing ya, yang sekarang juga sudah banyak digunakan.
Nah, baru di sini dari 14, 15, 16 di sini mulai ke pembahasan yang concernnya harus kita perhatikan juga. Jadi tidak melulu ke teknologi informatika ya yang harus kita lihat. Seperti di pertemuan 14 ini akan membahas kebijakan strategis teknologi Indonesia. Nah, jadi di sini tentang langkah-langkah teknologi yang akan digunakan di Indonesia seperti apa ke depannya. Seperti itu. Lalu di pertemuan ke-15, nah di sini saya akan membahas tentang standar sertifikasi teknologi informasi di bidang IT dan peran IT di Indonesia. Jadi di sini IT supaya misalnya seorang apa namanya praktisi atau programmer atau yang bergerak di bidang IT bila memiliki sertifikasi berarti dia memiliki pengakuan ya, pengakuan secara sah, secara legal bahwa memiliki kemampuan misalnya sebagai programmer, sebagai analis, atau sebagai network administrator dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan 15. Lalu setelah itu kita akan masuk ke ujian akhir semester. Di sini juga sama, evaluasi dari materi yang sudah dipaparkan dari setelah UTS. Jadi bahannya itu dari setelah UTS. Nah, seperti itu. Baik, di sini ini rencana pembelajaran dalam satu semester, gitu ya. Nanti juga ini slide-nya akan saya bagikan ya, nanti bisa sebagai catatan seperti itu. Baik, nah itu untuk apa namanya rencana pembelajaran sekarang ya, sampai satu semester ke depan. Kemudian saya akan teknis ya, teknis perkuliahan. Teknis perkuliahan. Nah, untuk pemaparan, ketika pemaparan materi ya, nah sebaiknya di mute semuanya ya, supaya lebih fokus, supaya yang lain juga tidak terganggu juga. Jadi ketika pemaparan materi. Nah, ketika nanti ada yang ditanyakan, ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin tanya jawab itu akan berlangsung ketika sudah pemaparan materi. Materi sudah ada, kita diskusi tanya jawab. Lalu ketika proses perkuliahan pun saya minta aktif ya, saya minta aktif. Jadi aktif itu bagaimana? Jadi ketika ada beberapa materi saya sampaikan, nanti akan saya tanya ke salah satu peserta yang ada, misalnya ya ini saya kan di sini sudah ada nama-namanya ya. Jadi oh ya, ketika di Zoom ini sebaiknya jangan pakai nama yang bukan punyanya gitu ya. Jadi pakai nama yang asli ya. Nah, itu sudah nama yang sudah diberikan oleh orang tua taruh di Zoom-nya. Jadi ketika saya panggil nggak salah manggil ya gitu. Misalnya saya panggil Syam gitu ya. Nah, nanti kan kelihatan tuh namanya gitu. Atau saya panggil Satria, Fitria gitu ya. Rizan. Nah, misalnya dengan beberapa pertanyaan atau diskusi. Nah, itu supaya kelasnya aktif ya, supaya kelasnya aktif, supaya bisa materinya juga bisa dipahami dan saya juga bisa mengukur sampai sejauh mana proses pemahamannya dan proses penerimaan materinya seperti itu. Jadi supaya jangan diam-diam aja gitu ya. Kalau diam-diam aja, saya nggak tahu ini sebenarnya ngedengerin atau tidur gitu ya, ya begitu. Nah, terus kita santai ya, santai tapi serius ya itu ya, serius tapi santai lah, nggak usah tegang gitu ya, santai aja. Materi yang kita bahas juga materi yang cukup menyenangkan gitu ya, cukup menyenangkan, materi seputar perkembangan teknologi saat ini dan pastinya bakal menarik ya, banyak pembahasan-pembahasan yang sedang ramai. Ya, seperti contoh tadi kan ada bahasan tentang AI ya, artificial intelligence. Nah, di sini menjadi isu yang sangat hangat ya baru-baru ini sampai eh, ada yang khawatir, takut itu AI ini bakal jadi kayak gini-gini. Nah, itu nanti kita bahas, bakal seru. Ada satu sesi khusus kita akan membahas tentang AI. Nah, tapi nanti sebelum ke sana kan kita bahas dulu awal-awalnya keilmuan seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi supaya runutan keilmuannya bisa terpenuhi dulu gitu ya. Baik, sampai sini silakan yang mau bertanya silakan.
Atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Oh ya, di sini Kosmanya siapa ya? Saya Pak. Oh ya, siapa namanya tadi tuh? Zidan ya? Satria WP. Oh, Satria. Oh, yang ini. Oke, ya. Baru kelihatan ya ini. Satria. Nah, ini Kosmanya. Jadi sebetulnya Kosma di sini bertindak sebagai koordinator ya. Koordinator di sini ya akan mengkoordinir teman-temannya apabila ada informasi. Jadi sebagai istilahnya apa ya, penghubung antara mahasiswa dan dosen atau ke kelas yang lain juga ya. Jadi sebagai perwakilan gitu ya. Nah, sehingga jadi nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa langsung ke saya langsung kalau untuk ketika perkuliahan, atau bisa juga ke koordinatornya, tapi saya nggak mau membebani koordinator, jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, udah langsung aja ke saya ya. Langsung aja ke saya mengenai tugas, mengenai materi atau apapun, silahkan WA saya terbuka, silahkan bisa WA chat saya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, gitu ya. Baik, sampai saat ini ada yang mau Baik. ditanyakan, bagaimana? Silahkan. Ya, Satria. Ada yang mau disampaikan untuk Satria? Nggak ada. Gimana? Ya. Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Kepencet kali. Ya, yang Iya. lain. Gimana? Ya, kita santai aja ya. Bapak, aku mau nanya dong. Ya, Iya Pak. silakan. Siam ya. Oke, gini. Iya. Kalau misalnya konsep informatika itu mencakup apa aja sih, Pak? Informatika itu pasti hubungannya sama komputer. Nah, gitu ya. Analoginya kan kayak gitu ya. Pokoknya informatika itu hubungannya sama komputer. Nah, tapi komputer itu sendiri nanti kebagi-bagi gitu ya, kebagi-bagi. Ada yang fokusnya ke hardware ya, ada yang fokusnya ke software gitu ya. Ada yang fokusnya ke analisis. Nah, gitu. Jadi ada 3 bagian besar sebetulnya. Itu nanti juga kita bahas secara detail ya. Tapi ini gambaran umum aja lah. Jadi informatika seperti itu. Ruang lingkupnya ada ruang lingkup hardware, software, dan analisis gitu. Nah, kalau secara umum sih untuk analisis itu biasanya sistem informasi, kalau misalnya pernah dengar ya, sering-sering dengar sistem informasi itu lebih membahas tentang analisis. Analisisnya apa? Tentunya analisis sistem, analisis tentang yang berhubungan dengan informatika. Terus kalau software, nah software itu sebutnya ini teknik informatika. Jadi kalau teknik informatika itu sendiri lebih membahas tentang softwarenya, gitu, lebih membahas tentang softwarenya, teknis pembuatan software, ya, cara pembuatannya, bagaimana dan sebagainya. Lalu ada yang bersifat hardware. Hardware itu biasanya biasa kita dengar dengan teknik komputer. Ya, teknik komputer itu lebih ke apa ya, kalau sekarang itu lebih ke IoT ya. IoT jadi penggabungan antara hardware atau alat yang dihubungkan dengan komputer. Nah, itu lebih dekatnya ke elektro sebetulnya, lebih dekatnya ke elektro. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas detail juga, ada sesinya lah, gitu, ada sesinya. Tapi ini hanya gambaran umum aja. Seperti itu ya, ruang lingkup untuk informatika, gitu. Pak izin nanya. Ya, silakan. Di mata kuliah Bapak ada kuis Pak? Kuisnya ada, Ya. bukan kuis ada. sebetulnya. Jadi kayak Apa Pak? ya ketika saya maparkan, saya panggil, nah itu ada penilaian gitu. Oh. Gitu ya. Jadi memperhatikan nggak gitu, atau responsif nggak gitu. Jadi nggak saya umumkan hari ini kita kuis, enggak gitu, itu udah lewat. Oh. Itu kalau Baik gitu. Pak. Nah, jadi supaya lebih ini aja, lebih asik aja lah gitu ya. Itu tapi jangan jadi takut ya, jangan jadi takut jadi tegang itu, enggak, tenang aja. Enggak Pak. Karena masih ada komponen-komponen penilaian lain, tapi salah satunya adalah itu keaktifan ya, keaktifan ketika bertanya, merespon dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ini lumayan ya. Ini nggak kerasa loh, kita 2 jam itu ini belum materi ya, masih. Tapi nanti kalau udah masuk materi biasanya diskusinya agak lama nih biasanya, gitu, yang sudah materinya, diskusinya lumayan asik lah.
kalau ngebahas tentang konsep teknologi gitu. Apalagi kita berbicara tentang teknologi yang ada sekarang gitu ya, macam-macam. Baik, ini sepertinya sudah absen semua ya. Saya cek dulu nih. Kalau nanti saya rekap, nanti hasil rekapnya saya bagikan di grup juga supaya diperiksa ada yang kelewat atau tidak ya. Oke, ya absen sudah clear. Jadi nanti mulai minggu depan mungkin saya akan buka dulu mungkin 15 menit ya, 15 menit atau 10 menit sebelum perkuliahan dimulai akan saya buka untuk absensi dulu supaya nanti pas ketika jam 10-nya itu udah nggak ada yang absen lagi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang terlambat silahkan absen aja karena patokan saya di grup WA kalau misalnya untuk absen. Dan nanti juga setelah selesai di akhir perkuliahan ini Zoom-nya akan saya screenshot ya sebagai bukti penguat dari absen di WA ya. Akan screenshot dan ini juga direkam ya, direkam. Direkam ini saya akan upload di YouTube ya. Jadi bagi yang misalnya ada kendala tentang apa namanya? Kendala tentang jaringan atau dan sebagainya itu bisa melihat hasil rekamannya gitu ya. Tapi nggak usah khawatir untuk di YouTube-nya nggak akan saya bagikan secara publik, saya perbagikan hanya sebagai unlist, jadi hanya memiliki link saja yang bisa mengaksesnya karena tujuannya hanya sebagai dokumentasi perkuliahan ya, dokumentasi perkuliahan supaya tidak ya maksudnya saya nggak mau melanggar privasi juga ya, jadi tetap ini hanya dibagikan secara private saja untuk videonya. Tujuannya mungkin ada atau 1-2 orang teman yang mungkin lagi jaringannya buruk gitu ya, jadi agak susah untuk mengikuti ya, jadi backupnya di sana. Jadi maksudnya ke sana gitu ya, maksudnya ke sana. Jadi kalau misalnya ada rekaman kan lebih enak ya, aduh tadi yang disampaikan apa gitu ya, nanti bisa diulang gitu ya, seperti itu. Oke, ada Bapak lagi? mau tanya dong. Silakan, Syam. Kalau untuk kelas Bapak sendiri itu ada peraturan-peraturan khususnya nggak Pak dari Bapak sendiri? Maksudnya gimana? Maksudnya Bapak tuh punya peraturan di kelas Bapak kalau misalnya mahasiswa tuh nggak boleh begini atau gimana gitu? Ya sebetulnya sih lebih ke peraturan umum ya, lebih ke peraturan umum, lebih ke peraturan etika sih ya. Contohnya yang gampang aja, misalnya ya mengikuti dengan tertib aja, ya mengikuti dengan tertib. Terus ya kalau nggak tertib ya di mute sama saya gitu ya. Itu saja. Terus untuk absen jangan, kalau bisa jangan setelah ini setelah sesi selesai terus baru absen gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi sesi absen tetap ada dari masa perkuliahan. Paling aturannya lebih ke sana. Kalau untuk oh ya satu lagi mungkin tugas ya, tugas dan UTS UAS. Karena ini kan kita dilakukan secara daring ya, secara online, maka untuk pengumpulan tugas UTS atau UAS itu kan berpengaruh sekali dengan jaringan koneksi ya, koneksi jaringan. Jadi ini saya sampaikan di awal, jangan sampai terlambat gitu, jangan sampai terlambat. Misalnya batas akhir pengumpulan nilai, pengumpulan tugas, misalnya ini saya biasanya kasih aturannya 1 hari sebelumnya, 1 hari sebelum dari perkuliahan. Misalnya contoh ya, misalnya hari ini saya kasih tugas, berarti kan di hari Rabu, nanti deadline-nya di hari Selasa. Nah di hari Selasa misalnya jam 12 malam lah, itu terakhir upload. Dimaksudkan supaya upload itu jangan nguploadnya pas jam 11.50 gitu ya, jangan mepet banget gitu, karena nanti memungkinkan kalau ada jaringannya kalau penuh kayak gitu kan bisa aja jadi ini gagal upload gitu dan akhirnya terlambat. Nah jadi hal-hal yang sifatnya kecil teknis seperti itu jangan diperhatikan lah ya, diperhatikan gitu, jangan disepelekan. Nah, jadi kalau misalnya mau ngumpulin tugas, deadline-nya jam 12, ya kita majuin deadline kitanya. Majuinnya apa? 1 jam sebelumnya, misalnya jam 11, gitu ya, jam 11 malam. Jadi kalaupun ada kendala ketika upload, ya nggak akan jauh ya, masih aman gitu ya. Atau mungkin bisa lebih cepat sehari sebelumnya juga itu lebih bagus. Yang penting jangan terlambat. Gitu. Itu saja ya. Tugas 20%. UTS 30%, UAS 35%. Ya, Nggak sih. ya gimana Satria? Ada yang mau disampaikan? Aduh, Satria tadi open mic nih. Enggak Pak, nggak Satria, sengaja Pak. bukan ini Satria Pamungkas ya, bukan Satria PP. Ada 2 ya Satria di sini ya. Nggak sengaja Pak, maaf Pak, nggak sengaja.
Iya, nggak apa-apa. Ada 3, Pak. Ada 3, waduh. Jadi gimana ya saya manggilnya nanti ya? Ada Satria Isanda, ya, ada Satria Pamungkas sama Isanda. Tuh, jadi saya harus Iya, manggil Pak. gitu. Oke, terus apalagi ya? Mungkin yang sifatnya, nama ya. Yang penting sih nama ya. Nama di Zoom-nya harus nama asli, ya. Terus sebisa mungkin profilnya ini apa? Foto sendiri ya, itu. Jadi yang ini kayak apa nih? Satria Pamungkas nih gambar siapa nih ya? Gambar kartun anime gitu kan. Sebaiknya ganti ya gitu, ganti sama ini aja, foto sendiri gitu biar kelihatan. Kalaupun misalnya jaringannya lagi buruk gitu ya dan memungkinkan harus close video, ya saya bisa kelihatan oh ini siapa ya. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya gitu ya diganti aja untuk yang profile picture-nya bukan ini sendiri gitu ya, bukan foto sendiri begitu. Kemudian untuk yang di grup WA juga sama ya. Yang di grup WA itu sebaiknya nama asli ya. Jadi kan di situ kan banyak banget ya kalau di grup WA itu saya nggak bisa ngelihat satu-satu, nggak bisa nggak akan mungkin ingat satu-satu. Tapi salah satu caranya supaya bisa saya mengingat itu dengan melihat nama yang ada di WA-nya. Jadi nama di WA-nya juga nama asli ya, gitu supaya saya juga bisa melihat oh ini punya siapa nih, nomor teleponnya siapa, jadi saya bisa kontak gitu ya. Oke, paling itu saja sih aturan-aturan yang yang perlu diperhatikan ya dari mulai supaya sebetulnya lebih kenyamanan kita ketika kita berkomunikasi ya, supaya lebih enak aja gitu ya berkomunikasi. Paling itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Ya, silakan, Syam. kalau misalnya nih Pak, ada mahasiswa yang telat ngumpulin tugas, maksudnya lebih dari deadline, itu gimana Pak? Ada sanksi atau gimana? Sanksinya pengurangan nilai tentunya ya, pengurangan nilai. Karena kan saya akan menghargai yang tepat tugas, itu lebih besar nilainya, tapi kalau yang terlambat ya memang ada pengurangan nilai, tapi tetap saya nilai. Ya, karena saya akan hargai usahanya ketika dia berusaha untuk mengumpulkan. Tapi mungkin nggak bisa 100% saya kasih nilainya, begitu. Ya, termasuk UTS UAS juga ya, apalagi UTS UAS tuh, UTS UAS kan bobotnya paling gede, tuh, jadi harus yang wah hati-hatilah gitu, hati-hati gitu, begitu ya. Cuman mungkin nggak ya pengurangannya mungkin tidak terlalu besar lah, lebih ke penalti sih sebetulnya ya, lebih ke penalti karena telat gitu, nggak mungkin sampai nilainya sampai setengahnya gitu, enggak lah, begitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ini ada berapa orang ya, lumayan ya, ada partisipannya ada 48 orang ya, lumayan banyak ya untuk kelas ini. Untuk kelas pagi B ini mudah-mudahan kompak ya. Seterusnya nih gitu, segini jumlahnya gitu. Ya. Soalnya bakal rame kalau misalnya apalagi diskusi ya, bakal rame gitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan masuk ke materi sedikit ya. Nah, masuk ke materi sedikit. Share dulu. Maaf Pak, Ya. maaf kalau lancar. Gimana? Nggak perkenalan dulu gitu, maksudnya dari Bapak sendiri atau dari kami para mahasiswa baru gitu Pak. Oke, boleh. Kalau Biar saya kita lebih kenal ya Pak gitu sama Bapaknya juga. ya, sebetulnya tadi saya udah perkenalan ya, cuman ya nggak apa-apa, saya ulang lagi aja ya. Saya ulang lagi aja. Baik, nama saya Yudi Raimond Ramadan. Ya, saya di Wastu juga lumayan udah berapa tahun ya, ada sekitar 4 atau 3 tahunan lah di sini. Nah, di semester ini saya diberikan diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah konsep teknologi. Itu untuk yang semester 1. Untuk yang semester 5-nya juga saya mengajar di RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Nanti untuk di semester genapnya mungkin beda lagi ya, ada beberapa mata kuliah yang berbeda juga. Nah, untuk nomor telepon itu sudah ada di grup WA, silahkan, mungkin kelihatan kali ya, nomor teleponnya bisa dikontak ke sana.
Nah, nanti untuk emailnya saya pakai email yang resmi dari Wastu Kancana ya. Nanti saya share aja di grup ya, udhi@sttwastukanya.co.id. Itu nanti saya share juga. Itu untuk emailnya. Nah, mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Nah, ini karena ada request, ya silahkan kita mulai perkenalan satu persatu yang ada di sini. Dari mana ya? Dari awalnya di sini namanya ada Citra. Silahkan Citra. Citra Rahmawati ya? Oke, silahkan. Masih di mute, belum kedengeran suaranya. Nah, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Rahmawati, alamat Cikampek, lulusan dari SMKN Bungur Sari, jurusan perkantoran. Oke, Mas, perkantoran. Pak. Iya, terima kasih. Oh ya, saya juga lupa ngasih tahu, saya domisili di Purwakarta ya. Saya Purwakarta di daerah Cipaisan. Nah, oke, selanjutnya ke Zulfa. Silakan. Ini saya ngelihat yang ada di layar aja nih, ya, satu-satu gitu. Siap izin memperkenalkan diri, nama Zulfa Sasabe Askia, asal lulusan MAN Purwakarta, jurusan IPS, alamat rumah Pasar Jumat. Terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya Ilham. Ilham Septa Nugraha. Silakan diperkenalkan. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Septa Nugraha, asal SMA Negeri Babakan Cikau, jurusan IPS, alamat Curug. Terima kasih. Sip. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya ada Melinda. Silakan Melinda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda Purnama Dewi, asal SMKN 2, alamat Perum Munjul Jaya Permai, jurusan akuntansi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya ke Aditya Budiansyah. Silahkan, perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Budiansyah, asal SMK Pamur Cikampek, jurusan TKR, alamat Kecamatan Cikampek. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Aditya. Ada 2 yang dari Cikampek ya. Oke, selanjutnya Fauzan. Fauzan Fadilah, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Fadilah Ariswandi. Saya alumni SMK Bina Taruna Purwakarta. Alamat saya di Pesona Cisereh, Munjul. Oke, sip. Terima kasih Fauzan, daerah Cisereh ya. Baik, selanjutnya ke Hilda. Hilda Fitria. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilda Fitria Nulusani, asal sekolah SMA 1 Sukatani, alamat Iplen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, Hilda, saya panggilnya Hilda ya? Atau Fitria? Bebas mau panggil apa aja. Oke, ya. Boleh ya, mungkin tahu Hilda atau Fitria. Ya, terima kasih Hilda, dan selanjutnya ke Devi. Silahkan Devi. Devi Indahsari ya? Oke. Yes. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Indahsari, asal sekolahnya dari MN Purwakarta, untuk alamatnya dari Lebak Anyar, Pasawahan. Ya, sekian. Terima kasih Devi. Oke, dari Pasawahan Sama-sama. Ya, selanjutnya Desbi Permata. Silahkan Desbi diperkenalkan. Halo, halo. Online kah Desbi Permata? Iya, tidak ada respon. Kita skip dulu. Mungkin ke Agis dulu. Ya, silahkan Agis Mustafa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agis Mustafa Barki, alamat di Kecamatan Bojong, alumni SMAN 1 Darangdan. Oke, Darangdan ya. Iya, terima kasih Agis, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Syam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syah Muhammad Haryanto, saya lulusan dari SMA PGRI 1 Purwakarta, dan rumah saya di Cipaisan.
Cipaesan. Wah, tetanggaan nih kayaknya. Ya, nggak tahu di Cipaesan sebelah mana ya. Oke. Baik, terima kasih Syam. Mungkin selanjutnya ke Indra Setiawan. Sama-sama Pak. Iya. Kan Indra Setiawan bisa open mic dan open video. Oke, Indra. Pak ini Pak, ada Pak. Iya, silakan Indra. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. asal alamat Jatiluhur, alumni SMKN 1 Jatiluhur. Oke, dari Jatiluhur ya. Oke, makasih Indra. Baik, selanjutnya ke Wahyu Setiawan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Rahmat Setiawan, alumni SMA N3 Purwakarta, alamat di Ciwareng, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih di Ciwareng ya. Oke, Wahyu, terima kasih Wahyu. Sekarang selanjutnya ke Ihsan Al-Fajar. Silahkan Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Al-Fajar, alumni SMK Prabu Sakti 2, alamat di Simpang, Bungas. Terima kasih. Ya, daerah Simpang ya, Kapten Halim. Oke, terima kasih Ihsan. Ya, selanjutnya ke Amar. Amar, silahkan perkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama saya alumni SMK Jatiluhur. Putus-putus suaranya bisa lebih keras, kurang kedengaran tadi. Dari awal, Pak. Nah, iya. Memperkenalkan soalnya- diri, nama Nah, saya Amar, alamat Jatiluhur, alumni SMK Jatiluhur. Iya, sip. Nah, jelas ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Amar. Selanjutnya ke Satria Pamungkas. Silahkan open mic dan videonya. Izin perkenalkan diri, nama saya Satria Pamungkas, asal sekolah SMK YPK Purwakarta, rumah di Sadang. Oke, dari Sadang ya, Satria. Oke. Ya, Bu. Nah, nanti profile picture-nya ganti ya sama ini aja fotonya ya. Biar Ya, Pak. kelihatan. Siap. Ya, selanjutnya ke Satria WP. Nah, ini silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Satria Wirangga Pramana Putra. Asal sekolah SMK 1 Purwakarta, jurusan Desain Permodelan. Alamat rumah Perum Geraha Marina, Maracang. Oh ya, sip. Terima kasih dengan Maracang ya. Oke, deket-deket lah ya. Ya, selanjutnya ke Rohmat. Rohmat Aka. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Rohmat, asal sekolah SMKN Campaka dari Desa Cijunti, Kecamatan Campaka. Campaka ya. Oke. Iya, terima kasih Rohmat. Selanjutnya ke Fitria Desiani. Masih di mute? Nggak kedengeran suaranya. Nah, sip. Udah Izin buka. nama saya Fitria Desiani, asal sekolah dari MAN Purwakarta, alamat di Pasawahan. Pasawahan. Sip. Terima kasih. Dari MAN ya, Pasawahan. Baik, terima kasih Fitria. Selanjutnya ke Muhammad Zidan Husaini. Silakan memperkenalkan diri. Masih di mute kayaknya. Nah, sip. Sudah terbuka. Kurang keras suaranya, deketin mic-nya. Kalau bisa ditelan, jadi kedengeran. Iya, kurang keras ya. Kedengeran nggak yang lain? Ah, agak deket aja mouse-nya. Mouse-nya apa? Mic-nya. Kok mouse sih? Nah, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Jidan Husaini, lulusan MAN Purwakarta, alamat Sukatani. Oke, Sukatani. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya jelas. Oke. Good. Selanjutnya ke Livia. Silahkan Livia. Oke, Livia, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Livia, asal sekolah SMA Negeri 1 Haurgelis. Alamat rumah Negara. Di mana? Putus-putus? Alamat rumahnya daerah mana? Di Kertanegara. Kertanegara. Kertanegara daerah mana ya? Di Haurgelis, Indramayu. Oh, Indramayu. Wah, lumayan ya, jauh ya. Berarti sekarang ya memang online ya. Kalau di semester 1 ada yang offline, ada online-nya nggak? Offline-nya nggak? Yang Ada, online Pak. ada ya? Ada, Wah, Pak. ada ya. Ada. Jadi lumayan nih kalau Livia gimana nih bolak-balik dari sana? Atau di sini harus Enggak, Pak. ngekos? Di Dangder. Oh, di Dangder. Ya, ya. Ya, sama. Ya. Terima Oke, ya. Ya mungkin kan untuk mata kuliah praktek kan udah offline ya, gitu. Karena kalau praktek agak sulit juga kalau harus di online gitu. Ya, terima kasih Livia. Oke, selanjutnya mungkin ke Satria Isanda. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Isanda Subakti, lulusan SMA Negeri 1 Sukatani, jurusan IPA dan alamat di Desa Malang Tengah. Terima kasih. Siap, terima kasih Satria Isanda. Oke, selanjutnya ke, loh ini jadi urutannya jadi rubah lagi ya. Kok jadi Satria PP lagi nih? Ke Arul Insani. Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arul Insan, asal sekolah dari SMKN 1 Purwakarta, asal jurusan saya Teknik Audio Video. Alamat saya di Desa Cilangkap, Indo Barat. Oh, Indo Barat. Oke. Oh ya, Satria Terima PP kasih. tadi udah memperkenalkan diri kan ya? Udah, Pak, tapi Udah tadi ya? keluar. Oh iya, mungkin jadi urutannya berubah. Ya nggak apa-apa. Oke, Iya. makasih ya Arul, juga Satria PP, makasih. Makasih Arul. Sama-sama, Selanjutnya Bu. ke Muhammad Iqbal ya ini ya namanya. Silakan Muhammad Iqbal. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Iqbal, lulusan dari SMAN 1 Pasawahan, jurusan IPS, alamat Seleri. Seleri. Oh iya, sip. Ya, selanjutnya ke Abriel Sabina. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abriel Sabina Putri Yolanda, asal sekolah SMK Punawarman Purwakarta, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, asal alamatnya di Perumahan Bumi Jaya Indah. Bumi Jaya Indah. Oke, ya. Terima kasih. Iya, ini urutannya jadi ini lagi ya, rubah-rubah ya. Oke, sekarang selanjutnya ada Putri Adinda. Ya, selanjutnya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Adinda, asal sekolah dari MAN Purwakarta, alamat dari Cigelam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, sebentar ya. Urutannya rubah-rubah gini. Ya, selanjutnya ke Alia Nur Oktaviani, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Alia Nur Oktaviani, asal sekolah MAN Purwakarta, tinggal di Ciganea. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke Denny Ardiansyah, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denny Andriansyah, asal sekolah SMAN Negeri 1 Wanayasa, alamat Wanayasa. Terima kasih. Terima kasih ya di daerah Wanayasa ya. Oh ya, selanjutnya ke Alfian Abi Hamzah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfian Abi Hamzah, alamat Perum Bukit Berbunga, asal sekolah SMK YPK Purwakarta, jurusan TKJ. Terima kasih. Ringan ya. Baik, kemudian sebentar, ini pindah-pindah lagi ininya. Iya. Kalau Melinda Purnama Dewi sudah ya tadi ya. Nurlisa Widya, silakan.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurlisa Widyaningsih, alamat Koncara, asal sekolah SMA Negeri 3 Purwakarta. Iya, oke, terima kasih. Baik, selanjutnya siapa ya, ini jadi ini ya. Urutannya jadi rubah-rubah terus. Mungkin banyak yang rubah-rubah ini nih. Nama. Baik, kalau kepanggil 2 kali kasih tahu aja ya. Saya takutnya ini kepanggil 2 kali karena ini numpuk-numpuk. Baik, mungkin selanjutnya ke Redi Romadona ya, apa ini? Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Redi Romadona, asal sekolah SMK Al-Badar, alamat Wanayasa. Oh, daerah Wanayasa. Oke, ada 2 ya, ini Wanayasa. Selanjutnya ada Muhammad Reki. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Reki Adianto, asal sekolah SMKN 1 Purwakarta, jurusan TKJ, alamat Perum Bukit Berbunga. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Sebentar, ini rubah lagi nih. Baik, mungkin selanjutnya ke Rian Anto. Perkenalkan, nama Rian Anto Ramadan, asal sekolah SMA N 9 Bekasi, alamat Perum Bukit Berbunga. Nah, terima kasih ya. Nah, oke, selanjutnya ke yang Restu ya. Oke, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yang Restu, asal sekolah SMA N 1 Purwakarta, alamat rumah di Pondok Salam. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ke Arum Rahma. Izin memperkenalkan diri, nama Arum Rahma Ramadhani, asal sekolah Man Purwakarta, alamat Gria Asri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Arum. Selanjutnya ke Ananda Zakia, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nada Zakia Nabila dari SMA N 3 Purwakarta, alamat di Tegamunjung. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda. Selanjutnya ke ini sudah kepanggil atau belum ya? Saya khawatirnya udah juga nih. Kalau Putri Rezita sudah? Belum, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Regita Amelia, lulusan SMK Punawarman, alamat di Maracang. Maracang, oke. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Muhammad Rifki, apa sudah? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oh, mungkin dari sini. Izin memperkenalkan diri, Kia Syakir, asal Al-Badar Cipulus, jurusan TKJ, alamat Kecamatan Wanayasa. Iya, Kecamatan Wanayasa. Oke, udah ada 3 orang ya, ada yang dari Wanayasa ya. Baik, mungkin selanjutnya ke Rifki Azhar ya, Azhar Prayoga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Azhar Prayoga, asal Maniis, alumni MA Al Mutahar. Oh, sekarang udah mengisi di Maniis ya? Oke, terima kasih ya Rifki. Oke, ini ininya urutannya luar-luar terus nih. Coba ke Veronica, apa sudah? Belum ya? Ya, silahkan perkenalkan diri, Veronica. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama Veronica, asal sekolah SMAS PGRI 1 Purwakarta, rumah di Jatiluhur. Oh, Jatiluhur, siap. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ke Revadli Dwi Ilham, silahkan. Izin perkenalkan diri, nama Revadli Dwi Ilham, asal sekolah SMN 3 Purwakarta, alamat di Perum Gria Asri. Oh, di Gria Asri. Baik. Ya, selanjutnya ke Lia Fitrianti, silahkan.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Fitriyanti, asal sekolah SMA PGRI 1 Purwakarta, alamat di Munjul. Muncul ya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ke Ramadan Darmawan. Silakan. M. Ramadan Darmawan. Halo? Ramadan ada? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya. Maaf, pakai HP tadi habis ngejemput adik, Ya. baru nyampe. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Ramadan Darmawan, asal sekolah SMA N 1 Purwakarta, asal jurusan IPA. Rumahnya di Perumas Sabri di Jatiluhur. Terima kasih Pak. Jatiluhur ya. Siap, Baik. Pak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin ke Yogi Faisal Rahman. Silahkan Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Faisal Rahman, asal sekolah SMA 1 Pasawahan, alamat di Situbulid. Bulet. Tinggal di daerah Situbulid atau gimana? Ya di daerah Situbulid, Pak. Oh, di Nggak daerah. di dalamnya. Oh, kirain sama Badak Putih itu. Bukan, Pak, tapi dekat dari situ, dah, Oh, rumahnya. situ. Iya. Oke, Makasih, sip. Pak. Oke, makasih Yogi. Ya, Pak. Ya, selanjutnya ke mana nih ya? Ke Citra Rahmawati. Silakan. Halo, Citra. Citra Rahma. Ya. Oke, skip ya. Ada respon. Mungkin selanjutnya ke Rizan. Rizan bisa memperkenalkan diri. Oke, Rizan, bagaimana? Tidak ada? Udah, Pak. Oh, Udah. sudah. Rizan sudah ya. Oke, maaf ya. Soalnya ini urutannya naik turun, jadi saya agak bingung juga nih. Mana yang sudah, mana yang belum. Ya. Karena lumayan agak banyak ya. Kalau Rafif Falah, apa sudah? Ya, gimana? Rafif bisa berkenalkan diri? Iya, nggak ada respon juga ya. Oke, yang selanjutnya Fatan Naufal sudah belum? Silahkan Fatan. Belum, Pak. Ya. Halo, halo. Silahkan Fatan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fathan Naufal Rasidin dari SMKN 1 Purwakarta. Alamat rumah di Pondok Jaya Indah. Pondok Jaya Indah. Oke, terima kasih. Nanti profil picture-nya ganti ya. Oh iya, Pak. Ya, selanjutnya ke Sultan Muhammad Taufik ya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Muhammad Taufik Mamur, asal sekolah SMA N 1 Pasawahan, alamat di Pondok Salam. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ke Nurlisha Widya. Udah. Oh, sudah ya? Oke. Sudah tadi ya. Oke, takutnya ada yang kelewat. Siapa yang mau memperkenalkan diri, silahkan. Apa sudah semua? Tadi ada yang tidak aktif ya, DSB juga belum ya sebetulnya. Ya, oke. Sepertinya kalau sudah semua, ya alhamdulillah kita sudah berkenalan. Ada beberapa juga yang belum bisa open mic ataupun video, mungkin ada kendala teknis, ya nggak masalah ya. Yang penting kita sudah kasih kesempatan untuk perkenalan.
Oke, sampai sini sudah ya, perkenalan sudah kita lakukan. Nah, ini kita masih ada waktu lumayan, sekitar 40 menitan. Ya. Saya akan masuk materi sedikit ya. Ini sebagai pemanasan aja, ya, pemanasan aja untuk ke konsep teknologi seperti apa. Baik ya. Oke, slide-nya sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Slide-nya Sudah. untuk konsep teknologi seperti ini. Ya, kita mulai aja. Ini mungkin tidak akan terlalu banyak ya materinya. Lebih ke awal saja. Baik, kita mulai dari pengertian konsep. Jadi kalau konsep teknologi kan terdiri dari dua kata, konsep dan teknologi, gitu kan ya. Nah, berarti harus tahu dulu arti dari masing-masing kata itu supaya kita bisa paham sebenarnya kita lagi ngomongin apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol sedang berbicara tentang sesuatu, ya kita harus paham dulu dasarnya, katanya dari mana, terus pengertiannya seperti apa. Nah, pengertian tentang konsep itu ada beberapa dari para ahli ya. Ada yang pertama ini konsepnya adalah konsep itu adalah rancangan atau buram ya. Ada yang bilang itu buram atau rancangan. Jadi kayak semacam sesuatu yang dibikin sebelum kita membuat sesuatu. Jadi ada tahapan sebelum kita membuat sesuatu. Makanya disebutnya rancangan atau buram. Jadi ya pada dasarnya setiap sesuatu yang akan kita buat atau kita bangun itu pasti memerlukan konsep ya, memerlukan konsep. Nah, dari konsep itu nanti dilanjutkan membuat sebuah rancangan-rancangan. Nah, nanti dari rancangan tersebut akan tergambar apa yang akan kita kerjakan dan bagaimana cara mengimplementasikan rancangan tersebut. Jadi awalnya dari situ. Kemudian ada lagi pengertian yang lain, konsep itu adalah ide gitu ya. Kalau tadi konsep adalah rancangan atau buram. Di sini ada pengertian yang kedua, konsep itu adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dalam peristiwa nyata atau konkret ya, gitu ya. Jadi konsep itu adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dalam peristiwa nyata. Ada yang bocor, siapa ya yang bocor? Suaranya ada yang bocor, ini siapa? Tolong di-mute dulu ya. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Di sini ada tadi sudah ada pengertian pertama, konsep adalah buram atau rancangan. Pengertian yang kedua, konsep adalah ide atau pengertian diabstraksikan dalam peristiwa nyata atau konkret. Jadi si ide tersebut divisualisasikan. Ya, misalnya ini contoh ya, ada sebuah konsep seperti ini. Nah, ini kan baru berupa ide gitu ya. Ide saya misalnya pengen membuat sebuah kendaraan yang bisa terbang juga gitu, tapi bisa dipakai di ini juga gitu ya, di kendaraan ini sebuah konsep, misalnya contoh konsep kayak beginilah begitu. Nah, kemudian dari konsep tersebut ada juga pengertian yang lain ya. Konsep itu adalah gambaran mental dari objek gitu. Jadi gambaran mental objek, proses atau apapun yang digunakan oleh akal ya, akal budi untuk memahami hal-hal lain. Jadi ada tiga pengertian. Yang pertama yang tadi konsep adalah buram atau konsep adalah rancangan atau buram. Terus yang kedua adalah konsep itu adalah ide. Nah, terus yang ketiga adalah konsep itu adalah gambaran mental dari objek. Nah, jadi akan menggambarkan proses atau apapun yang digunakan oleh akal ya. Nah, untuk memahami hal-hal tertentu. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Ini menjelaskan tentang fuel. Ini baru konsep, jadi makanya disebut konsep ya. Jadi baru berupa bagan-bagan seperti ini. Ini akan menjelaskan tentang konsep bahan bakar dari hidrogen ya. Dari hidrogen itu akan menghasilkan suatu pembakaran. Nah, pembakaran di sini dia terikat dengan oksigen. Nah, oksigen akan menghasilkan air. Nah, jadi keluarannya dari bahan bakar hidrogen itu adalah berupa air. Nah, ini baru gambaran sebuah konsep. Nah, gambaran sebuah konsep. Lalu kita masuk ke pengertian teknologi. Apa itu teknologi? Nah, di sini tadi kita sudah tahu ya konsep itu sebuah ide dan sebagainya. Sekarang kita gabungkan dengan teknologi. Teknologi adalah istilah dari bahasa Yunani yang dari kata tekne ya, tekne yang artinya cara.
dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi teknologi itu sebutnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dengan bantuan akal dan alat. Jadi ada alatnya, ada akalnya juga. Nah, jadi seakan-akan si alat dan teknik itu ya, jadi teknologi itu bisa disebut alat atau juga disebut teknik ya. Nah, teknik itu bisa mempermudah pekerjaan. Jadi bisa mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di situ ya, jadi pengertian dari teknologi. Terus ada lagi pengertian dari teknologi adalah metode ilmiah. Jadi kalau tadi pendekatannya lebih sederhana, teknologi itu adalah alat atau hasil pemikiran ya. Nah, sementara kalau di sini ada pengertian lain, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan. Jadi ada metode, jadi berupa tidak hanya alat tapi berupa metode juga gitu. Berupa metode atau ilmu pengetahuan terapan itu juga masuk sebagai teknologi. Nah, lalu ada juga keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Jadi intinya teknologi itu sebetulnya untuk membantu kita dalam proses kehidupan ini gitu ya. Nah, dari teknologi itu pasti ada hubungannya antara konsep dan teknologi ya. Nah, konsep dan teknologi. Sehingga kalau tadi kita berbicara tentang konsep itu adalah ide dan sebagainya. Nah, teknologi itu sudah bisa menghasilkan si konsep tersebut. Nah, di slide sebelumnya saya gambarkan di sini masih berupa konsep. Ini ya. Nah, setelah menjadi teknologi sudah jadi alat dan ternyata sudah jadi ya, bisa direalisasikan. Nah, ketika bisa direalisasikan, dia akan menjadi sebuah teknologi. Jadi ada satu hubungan antara konsep dan teknologi. Jadi kalau teknologi itu sudah jadi, gitu. Baik itu berupa alatnya atau berupa konsep atau berupa metodenya, gitu ya. Nah, beda dengan konsep. Kalau konsep belum bisa dimanfaatkan, kalau teknologi sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian yang tadi, yang ini, ya, pengertian tentang bahan bakar hidrogen, bisa nggak kita bikin bahan bakar dari hidrogen gitu? Hidrogen itu kan asalnya dari air juga gitu. Nah, ini setelah bisa direalisasikan dengan dua kendaraan ini. Kalau yang di atas ini kendaraannya di sini dia water energy system, jadi sumbernya dari air ya, katanya dari air yang sebetulnya air itu dipecah ya, hidrogen H2 dipecah, diambil hidrogennya saja. Nah, hidrogennya dilakukan pembakaran. Nah, melalui konsep yang tadi ini, jadi si hidrogennya yang diambil, dia lakukan pembakaran, lalu dia akan menghasilkan air. Seperti itu. Terus ada juga yang ini bukan dari air, jadi reaktornya di bawah-bawah nih. Kalau misalnya yang di sini yang H2O power. Tapi kalau yang satu lagi yang di bawah nih, yang dari Toyota juga nih, hydrogen electric vehicle. Nah, ini dia langsung hidrogennya saja. Jadi si reaktor hidrogen pemecah airnya tidak dibawa, dia ada di sini. Nah, ini sudah berupa teknologi. Tentunya si teknologi ini sangat membantu manusia dalam menjaga lingkungan ya, karena ini tidak menghasilkan asap, tapi menghasilkan air justru. Buangannya menghasilkan air. Nah, itu adalah salah satu contoh konsep yang direalisasikan menjadi teknologi. Nah, itu ya hubungannya. Itu sebagai contoh aja. Nah, sekarang kita lihat ke dasarnya. Sampai dia menjadi teknologi itu seperti apa ya. Jadi dasar teknologi itu adalah apa gitu. Jadi dasarnya untuk merealisasikan suatu konsep menjadi sebuah teknologi itu adalah ilmu ya. Jadi harus ada ilmunya untuk merealisasikan si konsep tersebut gitu. Jadi dari konsep direalisasikan menggunakan ilmu menghasilkan sebuah teknologi. Nah, sementara ilmu itu didapat dari mana? Dari proses belajar ya. Nah, proses belajar itu yang awalnya ditunjukkan dari rasa ingin tahu, sehingga ketika rasa ingin tahu itu ada, pasti mau ada pertanyaan gitu ya. Pasti ada pertanyaan. Nah, kita akan mencari pertanyaan gitu ya. Nah, makanya ada istilahnya bahwa tidak bertanya atau tidak ingin tahu berarti tidak ada proses belajar. Nah, itu pentingnya kenapa kita sering bertanya agar terlihat proses belajar kita gitu ya. Karena kalau tidak ada pertanyaan berarti entah paham atau entah tidak gitu ya. Kalau paham ya alhamdulillah syukur, kalau enggak berarti ada yang hilang gitu ya dari proses belajar tersebut. Nah,
Semakin dewasa seseorang, mestinya semakin canggih proses belajar yang berlangsung dalam dirinya. Berarti semakin canggih bagaimana cara dia bertanya, bagaimana cara dia mengeksplorasi, bagaimana cara dia mempelajari sebuah ilmu. Gitu ya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran ini, pembelajaran untuk menguasai ilmu, ya, itu ada beberapa cara, misalnya dengan cara mencari kebutuhan untuk mempelajari ilmu itu bisa dengan berguru, ya, bisa dengan berguru, berkomunikasi dengan guru, terus bisa juga membaca literatur atau membaca buku, atau dengan praktikum, ya. Praktikum itu mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari, ya, gitu. Jadi misalnya teorinya di bukunya seperti ini, nah itu dipraktekkan. Nah, seperti pelajaran-pelajaran kimia, fisika, biologi, ya, atau ilmu pengetahuan alam lainnya, ya. Terus ada juga kalau ilmu sosialnya mungkin seperti akuntansi juga, ya. Nah, itu kan pada prosesnya sebetulnya harus dilakukan praktek, ya, sehingga bisa mengungkap apa yang diteorikan, dibuktikan, gitu ya. Nah, memang di sini disebutkan, ya, berdialog dengan alam tidak mudah, mungkin paling sulit. Oleh karena itu, suatu cara sistematik perlu dikembangkan, yaitu dengan cara membawa fenomena alam tersebut ke dalam lab yang ditelaah, ya. Terus dan praktikum pada dasarnya adalah latihan, ya, latihan untuk berdialog, atau sebetulnya kata-kata berdialog di sini adalah lebih tepatnya adalah untuk memahami, gitu, untuk memahami ilmu yang ada di alam. Nah, sebagai dasar, ketika kita sudah menguasai ilmu tersebut, kita bisa merealisasikan teknologi yang kita konsepkan sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang perlunya konsep teknologi. Dengan ilmu, kita bisa membuat teknologi yang canggih. Nah, begitu banyak cara untuk mendapatkan ilmu, tapi jika kita salah menerapkan ilmu dengan baik, maka ilmu tersebut tidak akan berguna. Jadi tidak istilahnya ilmu itu bisa digunakan dengan baik atau dengan buruk, gitu ya. Nah, begitu. Apabila kita memerlukan konsep teknologi itu agar teknologi yang kita pakai itu, ya, bahkan kita ciptakan akan menjadi teknologi yang bermanfaat bagi kita semua. Artinya si konsep teknologi ini diperlukan apabila kita ingin membuat sebuah teknologi terrealisasikan. Nah, kalau misalnya konsep teknologinya itu tidak dikonsep secara baik, ya ilmu yang kita gunakan itu kurang bermanfaat. Jadi harus ada hubungan antara konsep dan ilmu dan teknologi, ya, akan menghasilkan teknologi. Baik, itu untuk pemaparan ininya, ya, awal-awalnya tentang konsep dan teknologi seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan kita diskusi, ya. Kita masih ada waktu, masih 11.15, kita habis di waktu 11.40. Silakan kita yang mau bertanya, silakan. Saya buka forum diskusi, ya, tentang konsep, tentang teknologi. Ya, silakan. Ada yang raise hand, ada Ramadan Darmawan. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Di unmute dulu supaya terdengar suaranya. Lupa, Pak, maaf, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya. Ini tuh kan tadi berbicara tentang teknologi gitu, Pak. Ya. Apakah teknologi itu harus berupa alat gitu, Pak? Maksudnya. Ya. Oke, teknologi. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Ramadan. Baik, teknologi tidak harus berupa alat, ya, tapi bisa juga berupa metode, gitu ya. Berupa metode, kan tadi dijelaskan bisa metode, bisa alat, ya, bisa hasil pemikiran juga teknologi. Kalau contohnya bagaimana, gitu ya? Contohnya misalnya kalau teknologi yang berupa alat mungkin sudah terlihat jelas, ya. Contohnya, ya, misalnya kendaraan itu sudah berupa teknologi berupa alat, gitu. Tapi kalau cara bagaimana, gitu ya? Teknologi yang cara bagaimana? Nah, contohnya yang cara itu seperti menanam padi di pinggiran tebing, ya. Nah, pinggiran tebing itu kan nggak semerta-merta hanya ditanam begitu aja, tapi ada tekniknya, ada cara. Nah, itu adalah satu teknologi dengan menggunakan cara sengkedan, kan, ya, kita membuat terasering.
Jadi sehingga si tanaman tersebut bisa aman dari erosi. Itu salah satu contoh teknologi yang digunakan untuk penanaman padi seperti itu. Ya, itu contohnya ya. Oke, bagaimana Ramadan? Bisa ya? Iya siap Pak. Terus kalau misalkan ini Pak yang konsep teknologi Pak, Ya. kan untuk menciptakan suatu teknologi tadi kata Bapak kita harus memiliki konsep teknologinya terlebih dahulu gitu Pak. Ya, konsepnya dulu. Ya. Terus dalam menciptakan konsep teknologi itu apakah perlu suatu masalah gitu Pak untuk menciptakan suatu pemikiran konsep teknologi itu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, ya. Baik. Biasanya konsep itu muncul ketika ada masalah sih ya. Ada masalah dulu gitu. Ketika ada masalah, baru kan berpikir kita tuh gimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Ketika sudah berpikir, nah timbullah konsep gitu. Nah dari konsep itu baru kita akan mencari ilmu bagaimana cara merealisasikan konsep tersebut dan akhirnya akan menjadi teknologi. Jadi gitulah korelasinya. Tapi tetap memang pasti harus ada masalah dulu. Ada masalah yang harus dipecahkan. Karena kalau tidak ada masalah yang dipecahkan ya berarti tidak akan ada konsep, tidak akan ada muncul gitu ya. Nggak akan ada ide lah karena kan salah satu pengertian konsep adalah ide ya. Seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya, ini tadi sudah ada, mungkin cukup ya Ramadan seperti itu ya jawabannya ya. Nanti kita bahas. Cukup Pak, sangat jelas sekali Pak. Iya, oke. Selanjutnya mungkin ke Fitria, silahkan. Tadi sudah raise hand. Silahkan Fitria Desiani. Ya, Pak izin bertanya. Ini kan dalam mata kuliah konsep teknologi itu dalam satu semester ini ada praktiknya enggak? Oke, kalau konsep teknologi sebetulnya tidak ada ya, tidak ada praktiknya karena lebih kepada pemahaman konsep, pemahaman ilmu lah, pemahaman ilmu yang nanti sebagai bekal ke mata kuliah yang lain, gitu. Jadi lebih ke materi aja. Ya, lebih ke materi, pemahaman dan lebih ke pengetahuan umum di bidang teknologi ya, dan pengetahuan khususnya juga, khususnya di informatika, gitu. Seperti itu. Oke, cukup ya. Ya, selanjutnya ke Syam. Silahkan Syam. Ya Pak, jadi aku baca teknologi yang lazim dipakai di MIT itu teknologi merupakan fusi atau senyawa yang sempurna dari 5 unsur utama teknologi, yaitu seni rupa, ilmu pengetahuan, teknik, ekonomi, dan bisnis. Nah, kalau misalnya dari seni rupa sendiri itu teknologi itu berupa apa sih Pak? Maksudnya untuk zaman sekarang tuh gitu. Seni rupa ya. Oke, bagus nih pertanyaannya menarik. Ya, saya langsung jawab dulu ya biar seru. Ya, memang betul tadi yang dijelaskan itu berhubungan ada seni rupa, ada bisnis ya, ada percampuran dari beberapa ilmu. Sebetulnya itu adalah percampuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang tadi ya dasarnya ketika kita sudah memiliki konsep terus kita ingin merealisasikan maka kita membutuhkan ilmu. Nah, ilmu tersebut bisa macam-macam sumbernya. Salah satunya dari seni ya. Salah satunya dari seni, tidak hanya dari ilmu pengetahuan, sosial, dan sampai bisnis tadi juga ya dimasukkan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau seni gimana gitu ya. Nah, seni gini, kalau misalnya ada teknologi nih bikin mobil ya, mobilnya bagus gitu, isinya canggih lah, informasinya canggih. Tapi bentuknya kotak gitu ya. Bentuknya kotak. Nggak menarik gitu ya, nggak menarik. Jadi gimana ya, orang mau pakai juga, ini apa sih sebetulnya kotak, tapi bendanya apa, gitu tidak menarik. Nah, sehingga ada perlu sentuhan seni gitu ya. Karena kenapa ada perlu sentuhan seni? Karena manusia itu tidak memiliki cita rasa juga, cita rasa dari sisi seni. Jadi tidak hanya dari sisi teknis gitu, dari sisi teknis, tapi dari sisi seninya juga supaya hasil dari teknologi yang jadi itu bisa dinikmati ya. Jadi tidak hanya dimanfaatkan dengan baik, tapi juga bisa dinikmati gitu. Karena kan manusia juga punya rasa gitu ya, bukan yang tidak memiliki rasa. Jadi lebih ke sana teknologi yang dari segi sisi seni rupa itu yang berhubungan dengan bentuk ya, berhubungan dengan suara. Misalnya ringtone ya gitu. Ringtone dulu kan
gitu-gitu aja ya. Nah, terus setelah orang berkreasi, kayaknya enak nih kalau misalnya dimasukin dengan suara musik. Nah, itu musik juga kan adalah salah satu dari seni, supaya lebih si teknologi itu bisa selain digunakan tapi bisa juga dinikmati. Seperti itu ya konsepnya. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya tadi cukup ya, terima kasih ya. Selanjutnya tadi ada yang raise hand tapi sudah berhenti. Mungkin ke Satria aja ya, Satria WP silahkan. Ya Pak, izin bertanya. Kan industri sekarang udah 4.0 ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk contoh teknologi di dunia industri untuk 4.0 ini apa ya Pak? Sama apa inovasi itu diperlukan apa enggak di teknologi industri 4.0 ini? Oke, ya. Ya, bagus ya. Udah itu aja. Jadi antara 4.0 dan inovasi ya. Ya, oke. Ya, ini sebetulnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang di revolusi industri. Itu akan dibahas lebih detail, tapi saya akan coba bahas secara umum dulu. Kita sudah masuk ke industri 4.0 ya. 4.0 itu di mana di sini tuh keterlibatan tentang internet ya, tentang internet. Jadi tidak hanya komunikasi dari sisi ini aja informasi dan komunikasi, tapi sudah melibatkan internet gitu. Melibatkan internet sebagai alat teknologinya gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Contohnya sekarang bidang ilmu yang sedang ramai itu di IoT. IoT itu tentang teknologi yang menghubungkan internet, istilahnya apa? Kepanjangan dari Internet of Things ya. Internet of Things itu jadi teknologi yang menggabungkan dengan internet. Contohnya apa gitu ya? Contohnya teknologi 4.0 yang sekarang yang mungkin yang sederhana dulu ya, yang sederhana seperti CCTV ya, CCTV yang bisa diakses secara online. Nah, itu kan sudah melibatkan internet. Biasanya kan sebelumnya CCTV itu hanya offline saja, jadi diaksesnya hanya di tempat saja. Tapi dengan adanya CCTV yang online yang terhubungan dengan internet, si pemilik industri misalnya pemilik pabrik gitu ya, dia bisa memantau dari rumah. Nah, itu salah satu IoT, salah satu 4.0 yang dimanfaatkan. Jadi adanya keterlibatan internet untuk aplikasi, maksudnya untuk pemanfaatan teknologi. Jadi di dunia industri seperti itu. Kemudian apalagi, misalnya contoh yang lain seperti nge-remote sebuah alat ya, remote sebuah alat yang paling apa ya, bukan paling rumit ya, salah satu kemajuan yang paling besar itu seperti ini melakukan bedah secara online. Jadi instruksinya itu dilakukan dari dokter yang berada di belahan dunia lain, tapi di belahan dunia lain sedang melakukan operasi. Nah, itu salah satu IoT yang sangat bermanfaat. Jadi bisa langsung berinteraksi ketika melakukan operasi dari sisi kesehatan, tapi bukan berarti full oleh secara online, tapi di sana ada orang juga. Jadi ada keterlibatan secara kolaborasi seperti itu. Nah, itu salah satu ininya ya, salah satu contoh untuk 4.0 yang melibatkan internet. Kemudian apakah diperlukan inovasi? Jelas, inovasi itu sangat diperlukan setiap saat. Jadi untuk apa sih inovasi ya? Inovasi itu ya diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari si teknologi tersebut gitu ya. Jadi si teknologi tersebut istilahnya kalau software itu update gitu ya. Update terus. Nah, itu adalah inovasi-inovasi. Contoh inovasi yang ada seperti apa? Nah, ini yang ramai misalnya seperti VR ya, virtual reality. Nah, virtual reality itu kan sebetulnya awalnya cuma konsep, tapi begitu direalisasikan ada ide bagaimana ya kalau misalnya kita bikin misalnya layar yang nempel ke mata gitu ya, jadi akan menutupi yang lain. Itu kan awalnya inovasi gitu, inovasi sebuah konsep. Nah, akhirnya direalisasikan aja, akhirnya jadinya VR. Dan dari VR itu bisa macam-macam, bisa ya mungkin sebagian besar awalnya dari games gitu, tapi sebetulnya itu bisa digunakan untuk hal yang lain seperti yang tadi surgery secara online itu bisa dilihat menggunakan itu begitu ya. Dan bisa membuka peluang-peluang untuk teknologi yang lain seperti itu. Jadi biasanya satu inovasi dia akan menghasilkan
inovasi-inovasi baru seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaannya apakah penting atau tidak? Oh ya, sangat penting. Inovasi sangat penting. Begitu ya. Oke, Satria ya. Baik, Pak. Baik. Oke, selanjutnya ke Rafif Falah. Tadi sudah raise hand, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya. Kan manusia semakin teknologinya maju, semakin konsumtif ya. Apakah ada dampak negatifnya untuk kedepannya, Pak? Dari teknologi? Teknologi ya. Ya, oke. Iya. Baik, Terima saya jawab kasih. dulu ya. Saya dulu begini. Dampak positif dan negatif itu selalu ada, selalu beriringan, ya, selalu beriringan. Jadi nggak ada yang 100% nggak ada ininya efeknya ya, pasti ada efek sampingnya. Ada baik dari sisi manusianya atau baik dari sisi teknologinya gitu. Jadi sebetulnya bagaimana caranya si manusia itu menggunakan si teknologi tersebut gitu. Contoh ya, contoh yang paling sederhana dulu ketika belum ditemukan plastik ya, ketika belum ditemukan plastik, orang menggunakan untuk membuat wadah itu kan sulit gitu. Tapi dulu orang belum tahu penggunaan plastik itu ternyata berbahaya sekarang, gitu kan ya. Nah jadi ada efek negatifnya, pasti ada efek negatifnya. Tapi biasanya ada yang efek negatifnya langsung, ada yang tidak langsung. Itu contoh yang tidak langsung itu ada dari plastik. Dan sekarang sudah mengarah ke arah bagaimana caranya menciptakan suatu plastik daur ulang yang bisa ramah lingkungan seperti itu. Terus contoh yang kedua misalnya nuklir ya. Nuklir itu teknologi nuklir. Kalau dipakai jahat ya jadi bom gitu ya. Tapi kalau dipakai baik ya dia jadi tenaga listrik gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke manusianya gitu, kembali lagi manusianya. Ini teknologi mau dibikin apa gitu, mau dipakai baik atau dipakai jahat gitu ya. Jadi sebetulnya sisi buruk dan sisi baiknya itu kembali lagi kepada akarnya ya, akarnya kembali lagi pada manusia yang menggunakan. Nah biasanya ketika sudah ada masalah, contohnya seperti plastik, awalnya kan mengira wah ini bagus plastik gitu, dia ringkas bagus awal-awalnya ya ketika dipertemukan. Tapi ketika sudah beberapa generasi, ketika konsumtifnya makin tinggi, wah penggunaan plastik tinggi. Jadi ada masalah baru kan akhirnya, masalah baru. Nah ketika ada masalah baru, berarti ada konsep baru, ada inovasi baru, ada teknologi baru tentunya. Seperti itu ya. Dan begitu seterusnya. Ketika ada teknologi, begitu ada masalah, pasti ada konsep baru. Dan ada ini baru lagi, teknologi baru. Begitu seterusnya. Gitu ya penjelasannya. Oke, Bapak. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya ke Melinda. Silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya ya, Pak. Ya, apakah ada faktor yang mempengaruhi perkembangan siklus hidup teknologi? Faktornya? Ya, oke. Sebetulnya tadi agak sedikit disinggung ya, faktor yang mempengaruhi siklus hidupnya sebuah teknologi. Biasanya, bukan biasanya sih, faktor yang mempengaruhi siklus hidup ya. Kalau siklus hidup kan berarti kan masa ya, masa dia digunakan si teknologi tersebut gitu ya. Nah itu biasanya digunakan terlihat dari masalah yang dihasilkan. Jadi masalah yang dihasilkan satu, terus kedua adanya inovasi gitu. Jadi ketika contoh begini. Masalah handphone ya, contohnya handphone aja. Dulu alat komunikasi itu dianggap sebagai suatu hal yang baru, bisa berkomunikasi menggunakan telepon begitu ya. Tapi orang terus kan berpikir, ini nggak asik nih kalau hanya cuman gimana caranya bisa berkomunikasi menggunakan video gitu ya, atau menggunakan menggunakan video dulu lah misalnya dari mulai awal handphone itu diciptakan. Terus kan berkembang ya teknologinya, Jadi yang tadinya hanya menggunakan alat radio saja, terus berkembang, akhirnya berubah sampai bisa mengirim gambar, gitu ya, mengirim gambar, dan akhirnya teknologi yang lama ya hilang, tidak digunakan karena sudah digantikan dengan inovasi dan teknologi yang baru. Nah, siklus yang mempengaruhinya itu, jadi siklusnya dilihat dari permasalahan yang ditimbulkan. Ketika ada permasalahan yang ditimbulkan, dia akan menghasilkan suatu inovasi yang baru, dan otomatis ketika si teknologi dari hasil informasi tersebut tercipta, teknologi yang sebelumnya biasanya hilang, mulai hilang. Yang contoh paling nyata yang kita rasakan yaitu teknologi 1G, 2G, 3G, 4G. Nah, sekarang kan
Yang 2G sama 3G-nya udah kemana gitu ya. Udah mulai ditinggalkan tapi masih ada. Nah, itu udah ada live-nya. Tapi sekarang sudah 4G, sekarang bentar lagi juga mau 5G, itu terus terjadi inovasi. Begitu ya. Jadi terlihatnya dari permasalahan yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Terima kasih ya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin, oke, ini saya kasih kesempatan dulu dari yang saya. belum ya, yang Muhammad Zidan, silakan. Jadi kan Pak, dalam konsep teknologi kan kita punya ide. Nah, dalam menuangkan idenya itu ada nggak supaya kita misalnya punya konsep kayak ide punya inovasi baru kayak drone kayak jadi kurir itu drone sebagai kurir. Nah, dalam menuangkan ide itu dalam mewujudkannya ada nggak kayak suatu lembaga atau apa gitu supaya kita lebih cepat dalam mewujudkannya gitu misalnya kita punya ide. Oh ya, oke, bagus ya pertanyaannya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Baik, seperti yang tadi dijelaskan, yang namanya konsep untuk diciptakan menjadi sebuah teknologi berarti membutuhkan ilmu ya. Nah, ketika ilmu kita miliki, nah kita juga perlu orang ya, itu juga perlu orang atau perlu partner gitu ya. Nah, biasanya untuk beberapa teknologi yang banyak dibutuhkan, itu pasti ada beberapa orang yang sama yang melakukan riset. Artinya satu ide lah gitu ya. Satu ide, saya lagi ngeriset nih gimana caranya drone jadi kurir gitu kan ya. Nah, pasti ada pasti ada lembaga yang mengembangkan itu. Biasanya karena yang sebuah konsep itu dekatnya dengan sebuah ilmu, nah lembaga-lembaga tersebut berada di lembaga-lembaga pendidikan, biasanya seperti itu. Makanya biasanya kita lihat kalau kita dengar-dengar ya di luar negeri, penelitian dilakukan oleh Universitas Harvard misalnya, ini akan menghasilkan apa? Nah, jadi biasanya mereka berhubungan dengan yang berhubungan dengan pendidikan, karena dekat dengan ilmu. Nah, karena si ilmu itulah yang akan menghasilkan sebuah teknologi. Berbeda dengan ketika si teknologi tersebut sudah berada di suatu perusahaan, diakuisisi, ya otomatis kita harus masuk ke suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Ya, contoh yang sudah diakuisisi misalnya ya handphone sudah diakuisisi oleh suatu perusahaan, jadi dia akan mengembangkan sendiri si teknologi tersebut. Berarti kalau kita ingin mengembangkan teknologi tersebut, ya kita harus masuk ke perusahaan tersebut. Contohnya yang VR itu kan berarti kita harus masuk ke perusahaan VR-nya, seperti itu. Gitu ya, jadi pasti ada ininya. Cuman memang tersebar tidak secara resmi dan karena kan penduduk kita juga banyak ya, seperti itu. Oke, itu ya. Ya. Iya, oke, selanjutnya ya Syam, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Syam mungkin tadi udah raise hand. Maaf Pak. Silahkan. Iya. Ini menyinggung tentang industri 4.0 ya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya industri 4.0 itu mencakupnya apa aja sih Pak? Maksudnya contoh-contoh dari industri 4.0 itu apa aja sih Pak? Contoh ya, contoh-contohnya ya. Ya, untuk industri 4.0 cirinya gitu ya. Cirinya itu adalah adanya keterlibatan internet. Itu aja. Jadi cirinya itu gitu. Jadi cirinya kalau ada keterlibatan internet itu sudah masuk fasenya 4.0 gitu. Nah, tapi kalau belum ada keterlibatan internet ya dia masih fase yang di bawahnya gitu. Artinya apa? Kita bisa meremote sebuah alat gitu ya, sebuah alat dari jarak jauh gitu. Sebuah alat dari jarak jauh. Nah, dan itu diterapkan di industri gitu. Nah, itu bedanya itu. Kalau misalnya teknologinya oke diakses dari jarak jauh kayak drone gitu ya, kayak drone itu kan dari jarak jauh bisa di remote, tapi digunakan di industri enggak gitu. Nah, kalau masih belum digunakan ke industri ya berarti belum masuk ke sebuah industri, tapi kalau sudah digunakan berarti sudah bisa. Nah, sekarang contohnya yang di 4.0 apa ruang lingkupnya? Nah, dari kata-kata itu, dari kata-kata internet gitu, jadi yang sudah berhubungan dengan internet, nah berarti setiap alat gitu ya, setiap alat yang dipasang di industri atau di pabrik lah istilahnya ya, yang terhubung dengan internet dan bisa melakukan pelaporan atau melakukan monitoring gitu ya dari jarak jauh. Nah, itu sudah menggunakan fasilitas industri 4.0. Nah, seperti itu. Jadi biar mudah mengklasifikasikannya gitu ya, mengklasifikasikannya secara umum apabila ada keterlibatan internet. Nah, itulah yang disebut sebagai industri 4.0. Seperti itu ya. Oke, apa cukup jelas jawabannya?
Jelas Pak, jelas, cukup jelas. Terima Ya. kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Seru ya kita ngomong masalah teknologi ya. Nah, lumayan nih, nggak kerasa waktu kita udah tinggal 3 menit lagi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Bolehlah satu lagi pertanyaan. Kalau ada lagi. Kalau Pak Rama. Silahkan Ramadan, silahkan. Pak Rama mau nanya nih Pak, gimana Iya. sih biar kita tetap menumbuhkan pemikiran inovatif di tengah-tengah perkembangan teknologi ini yang notabene-nya semua serba mudah gitu, serba ada, yang membuat kita jadi males gitu Pak. Gimana sih cara ngembangin pikiran inovatif itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Satu kata jawabannya ya, open mind. Itu. Open mind di sini gimana sih open mind itu apa gitu ya? Open mind. Open mind kan pikirannya dibuka. Enggak. Jadi gini, itu konsepnya ke situ. Jadi dari open minded. Ketika open minded artinya apa? Open minded itu kita menerima semua informasi yang ada. Menerima semua informasi yang ada. Ketika kita semua menerima informasi yang ada dan tidak kita blok dulu gitu ya. Kita blok dulu, terima aja dulu gitu. Itu biasanya ide-ide keluar, dan ketika ide-ide keluar itu akan ada pemikiran out of the box. Jadi out of the box itu istilahnya mikirnya beda kayak yang lain gitu ya. Nah itu, nah dari situ. Tapi kuncinya dari situ, dari yang open minded dulu. Nah terus apa sih pengaruhnya close mind sama open mind? Ya contoh ya, saya kasih contoh. Ada yang saya contoh misalnya gini. Ada yang percaya alien nggak? Gitu. Itu kan ya. Nah, bagi orang open minded, dia akan mencari tahu itu. Dia akan mencari tahu informasi itu. Tapi bagi yang close mind, nggak ada itu, udah selesai gitu ya. Nah, ketika dia udah memutuskan itu nggak ada, dia nggak dapat informasi. Nah, ketika dia tidak mendapatkan informasi, ya di situ selesai sampai di situ si pencariannya. Tapi berbeda dengan yang mencari. Ketika yang mencari, dia mencari ke sini, terus dia ketemu sama komunitas ini, dia ketemu dengan orang lain, otomatis akan ada informasi-informasi, masukan-masukan ya, masukan-masukan. Nah, disitulah ketika ada informasi atau masukan-masukan, ada ide-ide. Nah, dari situ open minded. Nah, jadi kuncinya dari situ. Awalnya adalah dari open minded dan berpikir terbuka. Berpikir terbuka tuh kita jangan dulu ngeblok informasi yang datang, tapi konfirmasi dulu. Kalau memang ketika kita searching, ini sih memang nggak ada gitu, mau dicari kayak gimana juga, nggak ada buktinya, ya udah selesai. Tapi dari proses ketika kita mencari itu, pasti kan ada informasi-informasi lain ya. Ada informasi-informasi lain, loh kok di sini ada teknologi seperti ini, loh kok ini ada kayak begini, ini bagaimana caranya seperti itu. Ya, kuncinya itu ya, open minded. Iya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, waktu kita sudah habis ya. Kebetulan sudah jam 11.40. Wah, ini seru ya. Oke. Nah, nggak kerasa kan biasanya kalau diskusi ini terus-terusan gitu ya. Nggak kerasa, nggak apa-apa. Ini awal-awal saja untuk awal pertemuan sekarang. Ya, alhamdulillah nih responnya baik dan banyak pertanyaan-pertanyaan bagus. Nah, kita nanti lanjutkan lagi di minggu depan ya. Nah, materi kita di minggu depan sudah mulai ngebahas tentang keilmuan. Ya, jadi mulai ke mengakar dari keilmuan, dari konsep, dari bagaimana caranya ilmu itu menciptakan sebuah konsep menjadi teknologi. Dari mulai percabangan ilmu dan sebagainya. Begitu ya. Baik, saya rasa sudah cukup dulu ya pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak ya atas waktunya yang sudah meluangkan untuk mengikuti perkuliahan di pagi hari ini dan sudah menjelang siang. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf saya sampaikan apabila ada yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Ya, cukup sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas materinya. Baik, saya close ya semua ya. Oh ya, sebentar. Ya, sip.
Iya. Kita bisa di close.